Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Azahra. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan pada saat ini saya sedang berada di semester 2 di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai permasalahan hukum yang ada di Indonesia dan juga pudarnya karakter bangsa Indonesia. Jadi beberapa waktu lalu ada kasus tertangkapnya sejumlah hakim pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi dan penerimaan suap. Nah, hal tersebut tentu saja mengejutkan dan membuat para warga Indonesia kecewa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hakim adalah jabatan yang seharusnya dapat dipercaya oleh para pencari keadilan. Tetapi bagaimana jika pejabat yang harusnya dipercaya oleh warga sendiri ini justru malah melakukan kasus tindak pidana korupsi? Lalu bagaimana warga Indonesia bisa percaya pada hukum yang ada di Indonesia? Nah, sebenarnya proses seleksi untuk kelulusan hakim ini prosesnya sudah sangat cukup ketat dan canggih, di mana panitia seleksi juga berasal dari internal seperti hakim agung, warga masyarakat, dan akademisi yang sudah jelas integritasnya dan sudah teruji seperti itu. Nah, mengejutkannya lagi karena proses yang cukup ketat ini, kenapa masih ada hakim-hakim yang melanggar peraturan? Nah, sebenarnya permasalahannya ini bukan dari proses seleksinya, akan tetapi ada pada pembentukan karakternya. Pudarnya karakter bangsa ini membuat para individu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, maka dari itu permasalahan yang ada di Indonesia ini sebenarnya bukan ada pada proses seleksinya ataupun peraturan yang kurang ketat, akan tetapi lebih cenderung kepada pembentukan karakter bangsanya. Pertanyaannya adalah apakah dari kita SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi, apakah dalam proses tersebut itu kita sudah cukup membentuk karakter bangsa yang religius untuk melakukan rujukan utama dalam hidupnya sehari-hari, gitu kan? Nah, dan juga apakah pendidikan agama di luar pendidikan ini sudah cukup untuk membentuk insan yang religius seperti itu. Yang kita ketahui juga bahwa ideologi bangsa Indonesia ini adalah Pancasila, yang dimana pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan hal ini membuktikan bahwa pentingnya pembentukan karakter yang mempercayai akan kepada insan yang religius. Karena seperti yang kita ketahui bahwa agama juga selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Adapun salah satu cerita pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jadi pada saat itu ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk mencampurkan susu dengan air kemudian dijual kepada Umar bin Khattab. Nah, akan tetapi anaknya tidak menerima suruhan tersebut karena anaknya merasa meskipun Umar bin Khattab ini tidak melihat, akan tetapi ada Tuhannya yang dapat mengetahui. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa anak dari sang ibu penjual susu tadi sudah terbentuk karakter insan yang religiusnya. Nah, makanya anaknya ini menjunjung tinggi kebenaran.
Kesimpulannya adalah bahwa permasalahan hukum terbesar yang ada di Indonesia ini sebenarnya merupakan pudarnya karakter bangsa. Apabila Indonesia berhasil membentuk karakter bangsa yang kokoh terhadap kepatuhan peraturan-peraturan di Indonesia, maka bisa diharapkan para pejabat atau individu atau tokoh masyarakat lainnya ini bisa menjaga peraturan-peraturan yang ada di Indonesia agar tetap terlaksanakan dan para warga yang mempercayai hukum yang ada di Indonesia menjadi bisa lebih merasa aman karena para pejabat dan hakimnya ini mematuhi peraturan tersebut juga. Baik, mungkin sekian pembahasan topik dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.